Oke, ini udah saya pakai selama 6 hari. Jadi akan saya review beberapa hal yang pengalaman saya selama 6 hari. Itu yang pertama, satu, baterainya awet. Jadi ini setelah saya pakai sekitar 6 hari, baterainya masih 73%. Kemudian always on untuk heart rate-nya 24 jam, saya pakai 24 jam juga. Kemudian untuk always on display-nya, misalnya ini mati, ini tidak. Jadi ini kan kalau ini hidup sendiri gini, ini tidak saya hidupkan. Jadi untuk menghidupkan cuma mencet. Kemudian notifikasi sama bluetoothnya juga saya hidupkan. Jadi yang penting kan ini getar kalau ada WA masuk atau SMS masuk. Jadi ini bisa intinya baterainya awet 20 hari lebih. Nah, kenapa saya ambil yang besar, enggak yang tipis aja, yang baterainya 1700. Jadi baterai itu kan punya life cycling ya. Jadi dia bisa dicas dan discharge dan cas itu hanya sekitar 300 kali. Sekarang bayangkan kalau kita beli jam yang sehari harus cas. Artinya itu hanya akan bertahan sekitar 300 hari. Karena satu hari ngecas, satu hari ngecas. Artinya baterai itu hanya bertahan sekitar 30 hari. Artinya juga device-nya, jamnya ini juga hanya bisa bertahan 1 tahun paling enggak, karena 300 harian. Nah, kalau ini kan dicas 20 hari sekali. Artinya 20 kali 300 life cycling baterainya itu sekitar 20 kali 300. 20 kali 300, 6.000 hari ya. 6.000 hari. Iya, 6.000 hari. 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun gitu loh? Sekitar 20 tahun. Jadi live 20 tahun. Berapa? Iya. Kurang ya, sekitar 15 tahun ya. Anggap aja 10 tahun aja udah bagus. Nah, artinya device ini nggak kita pakai karena bosen, bukan karena mati lah, intinya itu. Jadi intinya bisa lebih awet. Kemudian yang kedua itu tahan banting. Yang dimaksud di sini kita nggak perlu banting-banting ini. Oh, ini dibawa kemana terus dibanting-banting, enggak. Jadi saya milih jam ini karena pengalaman saya pakai jam kaca biasa, pakai jam fashion itu biasanya nggak mati, tapi kacanya pecah. Karena apa? Tangan kita kebentur. Jadi saat kita pakai jam itu kan biasanya tangan kita kesana kemari dan pasti kebentur pintu lah, kebentur meja atau kebentur apa. Itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi jam itu pecah bukan karena jatuh, tapi karena kebentur. Nah, saya udah nyoba yang versi G-Shock yang KW ya. Itu biasanya mati karena mati, bukan kebentur. Kalau saya pakai jam fashion yang ada kacanya, biasanya mati karena pecah gitu. Jadi saya pakai ini karena ini bisa lebih awet. Karena kalau kebentur kan masih ada ininya, masih ada penghalangnya lah gitu. Kemudian ini udah IP ya, tahan benturan kan gitu katanya sih. Belum pernah kebentur juga ini 6 hari. Kapan-kapan nggak usah dicoba. Maneman. Kemudian nomor 3, harganya relatif murah. Jadi ini 1.800.000, 1.900.000 lah, harganya sekitar 2 jutaan. Jadi ini murah kalau dibandingkan dengan smartwatch yang lebih tinggi gitu. Kemudian untuk versi lebih murah juga ada yang 600.000, yang 700.000, 800.000 ada juga. Jadi tinggal Anda pilih yang mana gitu aja lah. Kalau ini murah itu relatif, tergantung Anda sendiri gitu. Kemudian yang keempat ini yang terpenting, tidak mencolok. Jadi terlihat seperti jam biasa. Jadi kenapa? Ini kan seperti jam Perco ya. Seperti jam murah 40 ribuan. Saya udah pernah beli model gini 30.000, 40.000 kan gitu. Jadi kalau kita pakai ini nggak mencolok banget seperti smartwatch. Jadi gaya-gaya smartwatch kan gitu. Nah, ini kan enggak. Jadi orang
Kalau saya sendiri kan orang yang nggak pengen diperhatikan orang, jadi pengennya luweh-luweh gitu. Jadi kalau diperhatikan orang itu sering gugup. Nah, ini pengennya saya gitu. Jadi intinya ini santai lah, kalem gitu. Jadi terlihat murah banget, maksudnya 40 ribuan. Kalau orang lain kan pengen kelihatan kaya, ini enggak, jangan. Karena biasa aja maksudnya gitu. Terus berikutnya, hal-hal yang saya tanyakan sebelum saya beli. Jadi yang jadi masalah sebelum saya membeli ini adalah apakah ini pantas dipakai itu, karena katanya besar itu. Ini kan besar, kemudian tebal gitu. Apakah ini pantas dipakai di tangan saya yang kecil? Jadi tangan saya kecil. Kalau diukur ini hanya sekitar 5,5 cm ya. Kemudian jam ini diameternya 4,8 cm. Artinya cuma beda sekitar setengah cm lebih dikit. Nah, apakah ini pantas? Kita coba aja ya. Dan pantas-pantas saja. Dan ternyata pantas. Jadi kelihatan keren juga. Karena lama nggak punya jam juga. Malah curhat. Jadi pantas. Jadi tetap pantas dan santai itu. Kemudian yang kedua, pengalaman saya, alasan mengapa talinya karet. Jadi gini, di sini itu kan ada apa itu, di dalam sini itu kan ada itu ya, sensor ya. Nah, jadi sensor ini itu ternyata harus nempel di kulit. Jadi sensor ini itu harus nempel, benar-benar nempel di kulit seperti ini. Jadi seperti ditekan gini. Nah, itulah alasan mengapa ininya karet. Jadi kalau Anda belum beli, ini kan karet ini. Nah, jadi rasanya itu lucu gitu loh. Kalau yang biasa pakai G-Shock, walaupun saya belinya juga G-Shock KW ya. Jadi tapi ini kan enggak gini. Ini kan aneh itu. Lihat. Ini bisa ditekuk-tekuk, ini kan lucu. Rasanya itu lucu gitu. Tapi setelah saya lihat saya pikir-pikir ini kok karet, kenapa gitu ya. Nah, ini ternyata agar ketika ini dipakai gini, ini bisa menekan. Nah, ini tertekan dengan sempurna. Jadi ini nggak gerak-gerak, kemudian ini neken gitu loh. Nah, itu alasan mengapa ini karet gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kenyamanan. Nyaman nggak sih? Untuk 2 hari pertama itu saya kencangkan gini. Jadi ini kan karet ya. Jadi saya pakai kencang banget gini. Ini nggak kencang ya, saya kencengin ya. Nah, jadi saya pakai kencang banget gini. Akhirnya setelah 2 hari tangan saya seperti dicekek gitu loh. Kenapa? Karena ini bolong. Jadi ini kan bolong gini. Nah, ini bolong. Jadi yang menempel di ini, di kulit itu hanya bagian yang bunder ini. Jadi ini kan beda. Jadi nempelnya itu enggak full selingkaran ini. Nah, ini kan ini kayak ditekan segini gitu. Jadi rasanya itu tangannya ditekan terus gini. Lama-lama sakit karena ini tulang ini. Balung ini. Jadi tulangnya ini rasanya sakit banget di sini. Kena ini untuk 2 hari pertama. Kemudian di hari ketiganya itu saya pakai ini agak saya longgarkan. Jadi nggak terlalu ketat-ketat banget. Karena ini karet, jadi saya untuk melonggarkannya itu kadang beberapa kali cek gitu ya. Ini udah saya gini, kemudian udah longgar atau belum. Kalau merasa ini belum longgar, saya tambahkan lagi, saya longgarkan lagi. Jadi saya pakainya itu agak longgar gini. Kalau enggak sakit beneran. Jadi seperti ditekan gitu, tapi terus menerus gitu. Ya, ini sebenarnya
Untuk heart rate-nya juga enggak tapi ini longgar. Jadi ini longgar banget. Nah, ini kan longgar. Jadi enggak enggak sakit intinya. Jadi kalau pakai ya longgar-longgar aja. Jadi ini memang rada bisa gerak-gerak sana kemari, tapi ini longgar. Ini longgar. Jadi pakainya longgar-longgar aja gitu. Nah, di hari sampai sekarang ini udah nyaman-nyaman aja gitu. Jadi intinya karena ini karet, jadi jangan terlalu kenceng gitu. Masalah nyaman sih sekarang udah nyaman, cuma di hari pertama dan kedua itu ya agak sakit gitu. Kemudian wish on display on terus saat tangan bergerak. Jadi ini kan udah kita matikan ya, dan kita gerakkan dikit, nah hidup, dan kita matikan lagi, gerak dikit, hidup. Nah, ini jadi hidup terus saat kita nyetir mobil gitu ya. Itu ini gerak, ini hidup terus, malah ganggu konsentrasi kita. Jadi kenapa ini tak matikan? Jadi di saat biasa aja nih tak matikan, nggak wish on display gitu ya. Ketika diputar ini hidup sendiri. Ya karena itu. Jadi ini hidup terus. Kalau pengen keren sih biarkan aja gitu ya. Kan kelihatan keren. Kadang hidup, kadang mati. Kalau kita gerak hidup itu kan. Tapi saya nggak begitu suka dengan itu. Jadi nah ini kan hidup terus ini. Jadi tangan gerak hidup, tangan gerak hidup. Memang sih kalau cuma gerak gini tok itu nggak hidup, tapi kalau kita putar gini hidup lagi. Jadi intinya kelemahannya di situ. Jadi nggak bisa mendeteksi kalau kita pengen melihat atau enggak. Mungkin bisa ditambahkan kamera gitu. Tapi ya susah juga kalau ada kamera nanti baterainya boros. Lah biarkan seperti ini aja nggak apa-apa. Ya iya kan, kameranya on terus kayak HP itu kan. Kalau HP kan kita pandang dia hidup sendiri gitu. Tapi kan kameranya nyala terus mau nggak mau. Kemudian fungsi utama yaitu yang pertama jam. Nah, jam berapa sekarang? 16.46. Kemudian apalagi heart rate. Jadi heart rate itu ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa mendeteksi saat kita tidur, saat kita kerja, saat kita jalan gitu. Jadi kita bisa lihat kita itu berapa jam tidur gitu. Jadi tidur kita misalnya tidur jam 2 pagi sampai jam setengah 6 itu kelihatan semua. Kemudian jantung kita tinggi atau enggak, ini kelihatan nih 94 sekarang. Nah, ya intinya ngecek kesehatan lah. Kemudian waktu apakah detak jantung saat kita tidur itu normal atau enggak, itu ada. Jadi ini bisa mendeteksi kadar lemak itu dari situ. Jadi saat kita tidur itu kira-kira itu jantungnya detaknya cepat atau enggak. Kalau detaknya cepat berarti udah enggak sehat. Kalau detaknya lambat antara 60 sampai 80 itu artinya masih sehat, itu intinya itu. Jadi terus terang saya beli itu hanya untuk itu gitu. Tapi ternyata fungsi ini bisa dipakai di smart band. Jadi yang kecil itu loh. Jadi ini kan yang kecil, wah ini lebih murah yang kecil, cuma berapa 600 ribuan. Nah ini tapi yang enggak juga ini bagus. Jadi biar enggak menyesal aja. Kemudian yang kedua adalah notifikasi. Jadi ketika ada SMS, WA. Jadi biasanya kan kita HP itu kita silent. Kemudian pengen ada notifikasi. Nah, kita nggak pernah lihat ada notifikasi. Nah, ini getar. Jadi kalau dapat SMS, dapat WA, itu getar. Bisa dicek mau FB atau apa bisa. Jadi intinya ketika ini HP dapat notifikasi akan bergetar. Itu berguna sekali untuk saya sendiri. Kemudian untuk mengecek langkah, jadi sehari ini dapat berapa langkah, ini dapat 105 step ya, artinya dapat 1015 langkah. Lumayan lah gitu kan, ngecek hari ini olahraga atau enggak. Dan ini belum olahraga ini 1000. Kalau olahraga sampai 4000. Kemudian ngecek waktu tidur, sudah ngecek kalori juga ya. Nah, kira-kira seperti itulah pengalaman saya pakai ini selama 6 hari. 6 hari selama 6 hari. Oke, terima kasih. Selamat
mencoba. Kalau tertarik silahkan beli, kalau enggak ya enggak usah, nggak apa-apa. Ini juga saya bukan endorse ya, jadi ini saya beli, ini barang saya beli. Terima kasih dan selamat mencoba.